Selamat berjumpa lagi, masih bersama saya Wuryansari Moharini Kusuma Winahyu dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kita masih di mata kuliah kalkulus ya, kalkulus fungsi satu variabel. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai penggunaan turunan, yaitu tentang laju berkaitan. Ya, jadi seperti kita tahu ya, ada banyak penggunaan turunan. Nah, kita setelah mempelajari yang hampiran linear, kita akan mempelajari yang laju berkaitan. Ya, jadi seperti apa sebetulnya laju berkaitan akan saya berikan dulu dengan ilustrasi ya. Kita berikan ilustrasi terlebih dahulu agar nanti secara pelan-pelan kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan laju berkaitan. Jadi sebagai contoh, misalkan kita mempunyai balon ya, balon yang bentuknya bundar begitu. Kemudian udara dipompakan ke dalam balon itu sehingga nanti pasti volumenya kan bertambah ya. Jadi kalau diketahui volumenya itu bertambah dengan laju 100 cm3 per detik, pertanyaannya adalah seberapa cepat nanti jari-jari balon itu bertambah ya ketika garis tengah balon persis sama dengan 50 cm. Ya, jadi pastinya ini kan kalau suatu balon itu dipompa ya, jari-jarinya juga bertambah ya. Tentu saja ini dengan asumsi bahwa ketika dipompa bentuknya tetap bundar ya, bentuknya tetap bundar. Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita coba lihat satu demi satu ya, bahwa kita lihat di situ ada sesuatu yang berubah, yaitu apa? Volume, tentu saja ya. Volume dari balon itu berubah ya. Jadi kita misalkan volume itu sebagai V besar T ya. Kenapa V besar T? Karena volume ini selalu berubah setiap saat, jadi berubah terhadap waktu. Waktu ini kita notasikan sebagai T. Kemudian jari-jari dari balon itu juga berubah ya. Jadi jari-jari ini misalnya kita misalkan dengan R begitu ya, kita notasikan dengan R ya. Kemudian R ini juga berubah terhadap T, sehingga R merupakan fungsi dari T. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah volume bertambah, volume balon itu ya bertambah dengan laju ya, laju 100 cm3 per detik ya. Jadi laju itu kan menyatakan turunan ya. Sekali lagi turunan itu bercerita tentang laju perubahan ya. Jadi laju perubahan dari volume balon itu menjadi dV/dt dan diketahui nilainya 100 cm3 per detik. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah seberapa cepat jari-jari balon. Berarti bagaimana jari-jari balon itu bertambah. Berarti yang ditanyakan adalah laju perubahan jari-jari balon. Ya, sehingga yang ditanyakan adalah dr dt. Kapan? Pada saat R sama dengan 25 ya, karena tadi garis tengah itu kan 2R ya, sehingga R-nya adalah 25 cm ya. Nah, coba kita lanjutkan, kita akan menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, kita punya dua variabel yang berubah, V dan R, tapi di antara mereka kita tahu hubungannya ya, bahwa volume balon itu adalah balon bundar ya, 4/3 PR pangkat 3 ya. Kemudian karena kita tahu dV/dt, maka kita turunkan ya, tadi kan diketahui adalah dV/dt ya, kita turunkan V terhadap T ya. Karena V itu fungsi dari R, maka kita gunakan aturan rantai ya untuk menurunkan V terhadap T. Jadi kita turunkan via R, jadi dV/dr dikalikan dr dt ya. Jadi kita peroleh apa? dV/dr-nya menjadi apa? 4/3 PR pangkat 3 ya, karena V tadi adalah 4/3 PR pangkat 3, sehingga dV/dt nanti 4/3 dikalikan 3 PR pangkat 2 ya, sehingga sama dengan 4 PR kuadrat ya. Nah, sudah kita masukkan ke rumus kita, ke dV/dt sama dengan dV/dr kali dr dt ya. Jadi dV/dr-nya kita masukkan apa? 4 PR kuadrat ya. Kemudian kita gunakan apa yang kita ketahui, R-nya berapa tadi? 25 ya kan, 25. Kemudian dV/dt-nya berapa? 100 ya kan, berarti dV/dt saya isi 100, R-nya saya isi 25, di situ ada R kuadrat, berarti 25 kuadrat ya. Jadi 100 sama dengan 4pi kali 25 kuadrat kali dr dt. Nah, dari sini kan kita bisa tahu dr dt ya, tinggal dilakukan manipulasi aljabar, kita peroleh hasilnya adalah 1 dibagi 25pi. Berapa ya 1 dibagi 25pi itu ya? Pi itu 3,14 ya. 3,14 ya sekitar 80 lah ya, atau 75 begitu ya. Jadi 1 dibagi 75 kecil sekali ya. Jadi ternyata jari-jari balon itu bertambah dengan laju yang sangat kecil, yaitu 1/25 pi cm per detik ketika garis tengah balon itu pas 50 cm ya.
Nah, kita perhatikan tadi di sini ada hubungan ya, hubungan antara dua buah laju nih ya. Laju perubahan volume dan laju perubahan jari-jari yang saling terkait ya. Tadi ada dV/dt dengan dr dt saling terkait, sehingga situasi ini disebut sebagai laju yang saling terkait. Begitu. Ya, makanya itu disebut masalah laju yang berkaitan. Gitu ceritanya. Ya, saya beri contoh lagi. Ada situasi di mana ada tangga nih, ya yang panjangnya 6 meter. Ya, dia bersandar pada suatu dinding tegak. Ya, jadi ada dinding tegak, ada tangga begitu ya. Kemudian ada yang usil nih ya, ujung bawah tangga itu digeser, ya digeser menjauhi dinding. Ya tentu saja nanti tangganya akan bergeser turun ya. Gitu. Sehingga nanti bisa ditanyakan seberapa cepat sih ujung atas tangga ini sedang turun ya ketika ujung bawah tangga itu berjarak 3 meter dari dinding gitu. Ya, permasalahannya seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau kita coba gambarkan situasinya, di sini ada dinding ya, dinding tegak ya, jadi diasumsikan dindingnya tegak lurus begitu ya, tegak begitu. Nah, kemudian ada tangga yang menyandar ke dinding yang panjangnya 6 meter ya, 6 meter. Kemudian tangga ini digeser ya menjauhi dinding ya dengan laju berapa tadi? 1 meter per detik. Ya. Nah, coba kita gambar ini, kita misalkan yang mendatar itu kita sebut X ya. Jadi yang X itu apa? X adalah jarak antara ujung tangga bawah dengan dinding ya. Ya. Kalau Y itu apa? Y adalah jarak antara ujung atas tangga dengan lantai. Ya kan? Ya, jadi dua variabel ini akan berubah kan ya kalau tangga ini kita tarik menjauhi dinding gitu. Tentu saja Y-nya akan berkurang, ya enggak? Y-nya akan berkurang karena dia turun begitu. Sedangkan X-nya akan bertambah dengan berubahnya waktu gitu. Ya. Jadi kita misalkan tadi X adalah jarak antara X tadi yang mendatar ya, jarak antara dinding dengan ujung bawah tangga. Ya, kemudian Y-nya adalah jarak antara lantai dengan ujung atas tangga. Kemudian diketahui tadi bahwa X-nya berubah ya, X-nya bertambah ya dengan laju 1 meter per detik, berarti dx dt sama dengan 1. Dan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bagaimana perubahan dari jarak antara ujung atas tangga ini dengan lantai kan ya. Gitu, ketika jarak antara ujung bawah itu 3 meter, berarti ketika X-nya sama dengan 3 meter gitu ya. Nah, kita dapat menghubungkan dua variabel yang berubah ini ya, X dan Y ini dengan menggunakan Pitagoras ya, dengan menggunakan dalil Pitagoras ya, karena tadi asumsinya dinding ini tegak, jadi kita punya segitiga siku-siku ya, yaitu apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sisi miringnya, yaitu panjang tangga 6 kuadrat ya, 36. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita turunkan kedua ruas ini terhadap T, karena tadi kita karena yang kita ketahui adalah dx dt ya, dan kita akan cari dy dt. Ya udah, kita turunkan saja dengan aturan rantai. Sekali lagi kita turunkan via X untuk suku yang pertama, suku yang kedua kita turunkan via Y ya, maka kita punya 2dx dx dt ditambah 2y dy dt sama dengan 0. Saya kira ini tidak sulit ya. Nah, kemudian karena Y-nya belum diketahui ya, berarti kita harus menghitung Y-nya dulu ya. Yang diketahui kan tadi X sama dengan 3, berarti Y-nya berapa? Y-nya kan berarti akar 36 dikurangi X kuadrat ya, X-nya diisi dengan 3. Jadi kita peroleh hasilnya Y itu adalah 3 akar 3, betul ya, 36 dikurangi 9 itu berapa? 27 ya, 27 itu kan 3 akar 3 ya. Nah, kemudian kita substitusikan yang kita ketahui ya, tadi ke persamaan yang mana? Yang itu yang 2x dx dt ditambah 2y dy dt sama dengan 0. X-nya sudah tahu 3 ya kan? Dx dt-nya sama dengan 1, y-nya tadi 3 akar 3, yang ditanya apa? Dy dt kan? Ya. Ya sudah, kita bisa peroleh bahwa dy dt-nya nanti diperoleh adalah minus 1 dibagi akar 3. Loh, kok minus? Masuk akal nggak kalau minus? Boleh nggak kalau minus? Ya boleh-boleh saja, karena tadi kan tangganya sedang turun ya, berarti jaraknya berkurang gitu ya, sehingga pada saat jarak antara ujung bawah dengan dinding itu 3 meter, ternyata tangga itu sedang turun ya dengan laju 1 per akar 3 meter
per detik. Gitu. Jadi sudah terjawab ya. Jadi kita tadi menghubungkan laju antara X dengan Y. Jadi ini masalah laju yang saling terkait atau laju yang berkaitan. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kalian menghadapi masalah laju yang berkaitan, strateginya bagaimana? Yang pertama tentu kita baca dulu masalahnya dengan cermat. Ya kan? Ya. Kemudian bila memungkinkan ya, kita gambarkan situasi yang dihadapi tadi dengan diagram misalnya ya, kita buat dinding begitu. Ya. Kalau tidak perlu kita bisa membayangkan ya, tidak usah digambar, tidak apa-apa. Ya, kemudian yang paling penting di sini adalah kita bisa mengenali besaran-besaran yang berubah. Ya, berubah terhadap waktu dalam hal ini. Ya, kemudian kita beri notasi. Tadi misalnya V dengan R, X dengan Y. Ya, kemudian kita kumpulkan tuh informasi-informasi yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui atau yang ditanyakan. Kemudian tentukan hubungan antara tadi V dengan R ya, X dengan Y. Jadi besaran-besaran yang ketahui itu kita cari hubungannya. Ya, kemudian didiferensialkan. Ya, kemudian kita substitusikan informasi yang diketahui itu dan kita tentukan laju yang ditanyakan tadi. Ya, jadi ternyata kita tadi sudah melakukan langkah-langkah ini kan. Ya. Oke. Nah, saya kasih contoh satu lagi ya. Jadi misalkan saya punya suatu tangki yang berbentuk kerucut terbalik begini ya. Ya, dengan alasnya itu diletakkan di bawah itu berbentuk lingkaran begitu. Kemudian air dipompakan dengan laju 2 meter kubik per menit ke dalam tangki itu. Ya. Kemudian jika jari-jari alas itu adalah 2 meter dan tinggi kerucutnya adalah 4 meter ya, maka nanti kan kalau ditambah air ya pasti tingginya bertambah. Ya kan? Tingginya bertambah. Ya. Kemudian nanti yang bertambah lagi apa? Jari-jari permukaan ya. Atau volumenya juga bertambah. Jadi di sini banyak yang bertambah. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah air dipompakan dengan laju 2 meter kubik per menit. Nah, berarti ini kan adalah volume ya, perubahan volumenya diketahui. Berarti kita membicarakan volume ya. Kemudian nanti yang ditanyakan apa? Tentukan laju bertambahnya tinggi. Oh, berarti yang ditanyakan nanti tinggi permukaan air gitu. Jadi kita harus mencari hubungan antara volume dari air itu dengan ketinggian dari permukaan air. Ya. Jadi kita mulai dengan membaca masalah tadi sudah ya, kemudian kita menggambarkan situasi yang dihadapi dengan diagram agar mudah. Kemudian nanti kita kenali besaran-besaran yang berubah berdasarkan soal yang diberikan. Ya, jadi seperti ini kira-kira situasinya. Ada kerucut ya, kerucutnya menghadap ke atas begini, ke bawah ya, ke atas apa bawah, ini ke atas ya gini ya. Nah kemudian ini dimensinya tingginya 4, jari-jarinya 2 ya. Kemudian yang berubah adalah volumenya. Ya, volume dari air, kemudian jari-jari permukaan air tentu saja berubah. Kemudian kedalaman atau tinggi permukaan air itu juga berubah ya. Nah, di sini ada 3 nih. Ada tiga variabel yang berubah. Ya, maka kita coba cari hubungan di antara mereka. Kita tahu volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat kali H ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui adalah dV/dt ya. Yang ditanyakan adalah dH/dt, karena tadi ditanyakan bagaimana permukaan itu bertambahkan ya, ketika ketinggiannya tepat sama dengan 3. Ya, kemudian air tadi dituangkan dengan laju 2 meter per menit ya. Gitu. Berarti itu adalah dV/dt-nya. Nah, sekarang berarti kita harus mencari hubungan antara dV/dt dengan dH/dt. Nah, padahal di situ ada R ya. Berarti kita harus lakukan eliminasi terhadap R agar R dapat dinyatakan dalam H. Ya. Nah, kalau kita ingat kesebangunan segitiga ya, segitiga ada 2 segitiga di situ ya, segitiga yang kecil yang warnanya putih begitu dengan yang transparan itu yang kuning ya, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa di situ ada kesebangunan yaitu R dibagi H itu sama dengan jari-jari yang kecil itu ya, jari-jari yang 2 itu ya, dengan H ya, dengan 4 ya, maaf ya, R dibagi dengan ketinggian ya, ketinggian yang besar. Jadi jari-jari permukaan air dengan kedalaman air itu bisa sebanding dengan jari-jari kerucut dan ketinggian kerucut, sehingga nanti R dapat dinyatakan dalam H. Nah, kalau R dapat dinyatakan dalam H, maka V-nya berubah menjadi apa? Sepertiga pi, R-nya diganti dengan H/2. Dikuadratkan, dikalikan H, maka kita punya hubungan antara V dengan H. Nah, kalau sudah seperti ini aman ya, aman karena kita bisa menentukan dV/dt ya terhadap dH/dt
Gitu. Sama seperti tadi menggunakan aturan rantai mirip seperti yang balon tadi kan ya. Kemudian kita masukkan variabel-variabel atau data-data yang kita ketahui nilainya, ya kan? Ya, jadi H-nya 3, ya udah kita masukkan saja H3, nanti 3 kuadrat ya. Kemudian DV/DT-nya tahu, yaitu 2, ya kan? Kemudian yang dicari apa? DH/DT. Ya, DH/DT-nya dengan mudah bisa dihitung, hasilnya 0,28. Ya, jadi tinggi permukaan itu sedang naik dengan kecepatan 0,28 meter per menit pada saat kedalaman air 3 meter. Ya, jadi bisa diperkirakan. Ya, gitu. Nah, sebagai PR ini ada masalah, kalian bisa tentukan ada 2 mobil ya, yang satu meluncur ke barat dengan laju yang diketahui, kemudian ada mobil satu lagi, mobil B ya kita sebut, yang dia meluncurnya ke utara ya dengan laju 60 km per jam ya. Kalau keduanya bergerak lurus menuju ke suatu persimpangan ya, mereka akan bertemu tuh ya, akan bertemu ya. Nah, pertanyaannya adalah dengan laju berapakah kedua mobil tersebut saling mendekat? Ya, dengan laju berapakah kedua mobil itu saling mendekat? Tentu mereka akan mendekat ya. Ketika mobil A berada pada posisi 0,3 km sebelum persimpangan dan mobil B berada pada posisi 0,4 sebelum persimpangan. Gitu. Jadi mungkin situasinya bisa digambarkan seperti ini ya untuk petunjuk ya. Jadi ada mobil A yang meluncur dari barat ke timur. Persimpangannya ada di sebelah timurnya tentu saja ya. Kemudian mobil B bergerak dari selatan ke utara gitu ya. Sebelum persimpangan kan dia berada di selatan begitu. Kemudian mereka akan bertemu di titik C. Nah, yang ditanyakan adalah ini DZ/DT. Ya, DZ/DT. Nah, ini lagi-lagi menggunakan Pitagoras kan ya. Saya kira kalian bisa melanjutkan sendiri karena X-nya adalah jarak antara A dengan persimpangan, B-nya adalah jarak antara Y adalah jarak antara B dengan persimpangan. Ini mirip dengan yang tangga tadi menggunakan Pitagoras. Ya, baik. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pendek kata, di mana ada perubahan, di situ ada diferensial. Ya kan? Tadi kita bicara tentang perubahan. Ya, jadi saya akhiri kuliah kita saat ini ya. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.